Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'dah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala fa'ana bi wa bi fitarain amin. Ya, akan kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang ilmu bayan ya. Kemarin ilmu ma'ani sudah selesai. Sekarang kita akan bahas ilmu bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'afi rahimullah Al-Fanusani ilmu bayan. Yang akan membahas tentang ilmu bayan. Bayan itu definisinya apa? Ilmun yu'rafu bi ada'ul ma'na al-wahid biturukin mukhtalifatin fi darajatil butuh. Ya, ini sebuah bidang keilmuan yang dengannya kita dapat menyampaikan satu makna namun dengan banyak metode, dengan multi metode yang bisa kita sampaikan, yang itu semua sebenarnya nilainya adalah harus jelas ya. Satu makna, multi metode, dan dengan metode apapun itu maknanya jelas. Itu kurang lebih pengertiannya demikian. Nah, disebutkan dalam baitnya fanul bayani ilmu ma bi urif tak diatul makna biturkin mukhtalif wuduhuha. Jadi ilmu bayan itu adalah ilmu yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan makna dengan banyaknya metode gitu ya, yang nanti semuanya itu akan bernilai jelas. Fanul bayan itu, ilmu bayan ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari tiga hal ini, yakni tasbih, majaz, dan kinayah. Ya memang bisa kita bilang ya hanya ini saja gitu ya. Makanya di baitnya disebutkan wasurhu fi salasati ya tasbihin au majazin au kinayati. Jadi konsentrasinya pada hal itu. Nantinya ya kita akan singgung yang namanya dalalah ya. Jadi dalalah itu apa? Dalalah itu adalah fahmu amrin min amrin, kita memahami suatu hal dari hal yang lain. Apa perlunya kita membahas dalalah? Karena makna itu nanti akan ditunjukkan oleh lafadz ya. Jadi ada relasi antara lafadz dan makna yang disebut dengan dalalah. Di sini disebutkan wal qasdu bi dalatil watiyah alal aswahil fahmul al haitsiyah. Ya. Jadi yang dilihat itu ya dengan adanya dalalat watiyah adalah nilai kefahamannya. Ya, yang dilihat adalah nilai kefahamannya. Makanya di sini disebutkan oleh musonif ya. Yakni dilihat dari maknanya gitu ya, dilihat dari maknanya. Alal aswahi al fahmu. Jadi yang dilihat dari yang dilihat dari unsur kesengajaannya itu adalah tentang kepemahamannya ya, tentang maknanya. Lal haitsiyah, bukan yang dilihat itu adalah haitsiyah. Maksudnya dengan kata haitsiyah itu apa? Yang dikehendaki dengan kata haitsiyah di sini bukan melihat dari berbagai macam sektor yang ada. Jadi kita tidak melihat banyaknya probabilitas di sana, tapi yang kita lihat itu memang makna yang dikehendaki dari lafaz tersebut. Ini yang memang agak repot ya. Ini yang memang agak repot yang harus kita sesuaikan dengan antara teks dan konteksnya. Ini tidak bisa kita biarkan lafaz itu umum-umumnya dengan kandungan makna yang memungkinkan ditunjukkan oleh lafaz tersebut, tidak. Tapi ya yang kita nanti akan pahami itu adalah apa yang dikehendaki oleh si mutakalim itu kan ya. Nah, paling tidak nilainya itu ya, paling tidak yang paling memungkinkan nilainya itu. Jadi al-ibrah itu biqasdil mutakalim, istilahnya semacam itu. Berikutnya aksamuha salah satun mutabaqah tadamunun tizamun amasabiqah fayal haqiqah laisa fil bayani basun laha wa aksuha akliyah tani. Loh, Ustadz, pembahasan dalalah itu kan pembahasan mantik. Ya memang, tapi juga bukan berarti tidak ada perannya dalam balaghah. Karena setiap ilmu itu tentu memiliki relasi ya, memiliki keterhubungan. Jadi sebagaimana di sini disinggung, dalalah itu ada tiga ya, ada dalalah
Mutabaqah, adalah tadhamun, dan adalah iltizam. Nah, untuk dalalah mutabaqah itu sebenarnya bukanlah peran dari para ulama bayan, ya. Bukan perannya di sana, ya. Kenapa? Karena itu adalah tugas dari para ulama lughah. Nah, nanti yang menjadi peran dari ulama balaghah itu adalah tadhamun, adalah iltizam. Ya, mereka lah yang akan membahas hal itu, dan juga nanti di sini apa namanya? Kebalikannya, ya. Kebalik wa aksuha al akliyatan. Jadi kalau dalalah hakikiyah itu kan sebenarnya perspektifnya adalah lafzi. Gitu. Sedangkan kalau kebalikan dari dalalah lafziyah, yakni maksudnya adalah tidak berdasarkan lafaz tapi berdasarkan akal, itu diaplikasikan untuk dalalah adhomun dan dalalah iltizam. Ya, saya lanjutkan. Ini akan membahas tentang tasbih. Pertama, apa itu tasbih? Tasbih itu adalah dalalah atau memahami suatu hal dari hal yang lain yang di sini sifatnya ada keterikatan antara dua hal. Ya, ada kesamaan secara makna. Nanti keterikatan ini tentu menggunakan sebuah media untuk menghubungkannya, semacam kaf, baik nanti zahir ataupun muqaddar. Contohnya ada suka syamsi wil wuduh. Ajaran itu kayak matahari dalam kejelasannya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada banyak contoh lagi di bawah ini. Atiflatu kalwardati fil aitr. Ya, anak kecil wanita itu laksana mawar aromanya, atau bau minyak wanginya. Al-alimu kan najbi fi hidayati dhalin. Orang pintar itu laksana bintang dalam memberi petunjuk pada orang yang tersesat. Al-mu'alimatu kal ummi fil hanani. Ya, guru wanita itu laksana ibu dalam kasih sayangnya. Tasbihuna dalalatun ala syirok amrani fi maknan bi alatin atak. Ya, disebutkan semacam itu. Jadi nantinya ada 3 rukun dalam tasbih. Pertama adalah wajhu syabah. Kedua ada tu tasbih. Jadi wajhu syabah ini sisi kemiripannya. Ada tu tasbih itu media penyerupaannya. Kemudian ada musyabah dan juga ada musyabah bih. Musyabah itu yang diserupakan, musyabah bih yang diserupai. Yang diserupakan itu berarti yang disamakan. Yang musyabah bih itu yang disamai, gitu ya. Nah, musyabah dan musyabah bih nanti disebut dengan torof istilahnya, ya, torof atau dua sisi tasbih. Nah, disebutkan dalam baitnya arkanu arba'atun wajun adah watorofani fatabi sublana watorofani fatabi sublanajah. Ini tamrinnya saya skip dulu, ya. Nah, untuk kedua torof ini nanti ada 2 sudut pandang, ada yang hisi, ada yang akli, ada yang mukhtalifain. Maksudnya gimana? Jadi unsur-unsur yang disebutkan sebagai kedua torof ini ada yang sifatnya empiris, bisa ditangkap oleh organ indrawi kita. Kayak umpama al-mu'allimu kasyum'ah, guru itu laksana lentera, laksana lilin. Itu kan empiris. Atau sifatnya akliyah ini, jadi hal-hal yang hanya ada di pikiran kita. Al-ilmu kalhayah, hidup itu laksana ilmu itu laksana kehidupan. Ilmu itu laksana kehidupan, ya. Ilmu itu laksana kehidupan. Yang ketiga hisi dan akli, jadi kombinasi an-nujum fil dholam kasunani bainal bidah. Ya. Bintang di antara kegelapan itu laksana sunnah di antara kebid'ahan. Yang pertama di sini musyabahnya itu hisi, bintang dan gelap, sedangkan yang sunan dan bidah ini sifatnya akli. Atau berbalik antara akli dan hisi. As-shadaqatu kal wardah. Kejujuran itu laksana mawar. Fi dzarratil muhafadzah 'alaiha. Dalam praktik kita harus menjaganya. Oh, ini sudah ada aroma-aroma bucinnya ini, ya. Fasun wa hisyani minhu tarafan aidan wa aqliyani al mukhtalifan, ya, gitu ya. Jadi musyabah dan musyabah bih ada yang hisya ini, ada yang akliyah ini, ada yang mukhtalifah ini. Ini tamrinnya juga saya skip.
Berikutnya kita lanjutkan untuk sisi keserupaannya ya, atau wajhu syabahnya. Wal wajhu ma yashtarikani fihi. Ya, jadi sisi wajhu syabahnya ini akan terbagi. Ingkisa wajhu syabah bi'tibai dukulihi fi haqiqati tarafain wa khuruji anhuma. Wajhu syabahnya akan terbagi menjadi dua, dakhil fi haqiqati tarafain atau khuruj an haqiqati tarafain. Jadi apakah dia unsur mendasar pada hakikat benda yang terdapat pada tarafain, yakni tarafai tasbih, atau dia merupakan faktor eksternal di sana. Contohnya hadil warokotu mislu hadil wakoroti. Wajhu syabah dalam hal ini itu merupakan unsur yang berada pada kedua tarafain. Ya, yakni kertas ini dibuat dari materi yang sama. Ya, yang materi itu juga dibuat untuk kertas yang lain. Nah, jadi kan unsur internal ya. Ya, substansinya itu berasalkan dari komponen atau jenis yang sama. Itu praktek dari dakhil hakikat torofain. Umpama kholidun kal asad. Nah, ini faktornya faktor eksternal. Kenapa? Karena antara manusia dan singa itu titik kesamaannya bukan pada faktor internalnya, tapi asyajaah. Ya. Yang notabene asyajaah itu faktor eksternal dari diri Khalid dan juga dari si singa. Gitu. Makanya disebutkan bahwasanya ada dua macam, wadakhilan wa khorijan talfihi ya. Wadakhilan wa khorijan talfihi. Jadi wajhu syabah itu bisa merupakan hakikat dari musyabah dan juga musyabah bih atau faktor eksternal dari keduanya. Untuk syabah ya, untuk syabah yang khoriji, yang eksternal pun itu nanti bisa kita klasifikasi menjadi dua, sifat hakiki dan sifat idhofi. Ya. Sifat hakiki ini bisa terbagi lagi menjadi dua, ada yang hisi, ada yang akli. Contoh hakiki yang hisi. Sautu akhir shagir ka sautul bulbul. Suara saudara adik, suara adikku ya, suara adikku laksana suara burung bulbul. Nah, ini wajhu syabahnya Pak Arikah wal audhubah fil kul. Jadi lembut dan nikmat didengar, ringan dan nikmat didengar. Ini faktornya faktor eksternal karena suara itu bukan unsur penyusun dari manusia dan nilainya hakikat. Ya karena memang bisa kita memang begitu adanya dan hisi bisa ditangkap oleh organ indrawi kita. Contoh lain hadil burtuqalah katufaha fil halawah. Jeruk ini laksana apel dalam manisnya. Wajhu syabahnya adalah manis. Ini termasuk khoriji hakiki yang hisi. Contoh hakiki yang akli, Khalid kal asad. Khalid kal asad ini kan fi syaja'ah dan syaja'ah itu sifatnya akli. Gitu, ya. Nah, kemudian apa bedanya antara hakiki dan idhofi? Atau di sini disebut dengan nisbi. Wasfun nisbi itu adalah memang dia tidak punya ruang untuk ditempatkan dalam zatnya. Tapi makna yang berkaitan dengan itu. Contohnya izalatil hijab fi tasbil hujah bisyamsi. Ya, umpama ketika kita serupakan ya, hujah itu laksana matahari. Dalam sisi apa? Bisa menghilangkan hijab, bisa menghilangkan hal yang menghalangi. Wajhu syabahnya adalah izalatil hijab fil kulli. Nah, hujah itu menghilangkan hijab, ya, menghilangkan tutup dari sebuah kebenaran yang memang adanya kebenaran itu hal yang sangat rumit atau hal yang mendalam gitu ya. Dan matahari juga bisa menghilangkan hijab dari hal-hal yang tersingkap oleh kegelapan. Wajhu syibahnya di sini adalah idhofi atau nisbi. Kenapa? Karena ini tidak berkaitan dengan zat dari hujah dan zat dari syams. Tapi fungsionalitas dari keduanya lah atau konsekuensi dari keduanya lah yang akhirnya menjadi titik temu. Ya, yang akhirnya bisa menjadi titik temu untuk diserupakan. Maka syabah khoriji ada dua, wasfi hakiki dan wasfi nasbi. Nisbi, Mas.
wasfun hakiki dan wasfun nisbi. Wasfun hakiki ada yang hisi, ada yang akli. Makanya disebutkan dalam nazam wa kharijun wasfun hakikiyun jala bihaisin au aklin wa nisbiyin tala. Itu salah satu klasifikasinya ya. Nanti berikutnya ingkisam wajih syabah min haitsul ifrad wa ta'addud. Klasifikasi wajih syabah ditinjau dari bentuk tunggal dan berbilangannya. Dari bentuk tunggal dan berbilangannya. Jadi nanti ada 3 macam bahkan ya wajih syabah ini. Pertama adalah wahid, murokab, dan muta'addid. Jadi ada yang memang satu sisi saja, ada yang kompleks, ada yang berbilang. Nah, masing-masingnya pun ada yang hisi, ada yang akli. Sehingga jumlahnya menjadi 6. Ya. Pertama akan kita bahas wajih syabah yang satu, yang hanya satu saja, tapi sifatnya hisi. Jeruk itu laksana apel dalam sisi manisnya. Ini cuma satu, yakni pada sisi manisnya, dan itu sifatnya hisi. Ya, jelas ini, mudah. Al ilmu kan nuri fil hidayah. Pengetahuan laksana cahaya dalam memberikan petunjuk. Nah, di sini adalah contoh juga yang akli. Wahid tapi yang akli, karena hidayah ya, hidayah itu bukan sesuatu yang konkret, dia sesuatu yang abstrak. Berikutnya wajhu syabah al-murakab al-hisi, sifatnya hisi tapi kompleks. Contohnya sebagaimana dalam syair di sini ya, qatlaha bil fajri suraya kama taro ka unkudin mulahiyatin hina nawaro. Ya, wajhu syabahnya di sini adalah surah al-hasilah. Minijtima'i hubaibat baydok sogirah mustadirah. Jadi dari adanya titik-titik tertentu yang berwarna putih, yang kecil dan berbentuk bundar. Ini mirip ya, mirip ketika kita lihat bintang Suraya itu sebagaimana kita lihat apa namanya? Unkut itu polkadot ya istilahnya, polkadot. Ya, jadi semacam ada bintik-bintik. Ya, semacam ada bintik-bintik. Jadi bintang itu ya, bintang itu nanti mirip dengan apa namanya? Seikat apa namanya? Tanaman gitu ya. Seikat tanaman yang di sana ada biji-bijian gitu kan. Yang itu nanti akan bersinar manakala terkena cahaya. Ada bentuknya seperti bintang, jadi kayak polkadot gitu kan, gelap terus ada bintang-bintangnya gitu. Jadi biji-biji kecil yang berwarna putih dikatakan ya titik atau biji-biji kecil berwarna putih. Nah, ini di sini murakab hisi. Kenapa murakab hisi? Karena kompleks ya. Warna kecil, kemudian warnanya putih, berbentuk bundar ya. Jadi kompleks, konsep yang diserupakan itu kompleks. Yang keempat wajhu syabah murokab yang akli. Nah, ini murokab tapi akli. Masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsal himari yahmilu asfaro. Ini secara nggak langsung juga menyindir orang-orang yang hobi beli kitab tapi cuma buat pajangan. Ini murokab akli karena kenapa yang disamakan itu banyak gitu ya. Jadi kan orang itu disamakan dengan himar. Nah, dalam konsep apa? Al-hamal dia membawa, kemudian asfaro itu juga yang dibawa itu adalah lembaran buku. Dalam artian apa? Yakni himar jahilan bima fihi, bima fiha. Himar itu nggak ngerti apa yang dibawa, sebagaimana orang Yahudi yang membawa kitab tapi nggak ngerti kontennya. Membawanya sama, nggak ngerti kontennya sama, maka murokab di sana ya, murokab. Murokab. Ini sudah saya tunggu hampir setengah jam, nggak ada yang masuk. Wah, mungkin saya cukupkan sekian saja. Kita lanjut besok. Semoga besok ada orangnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.